Haji Pitoh Purnomo LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah IGM TV dan RRI dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga di hari ke-15 ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, melaksanakan puasa Ramadan. Namun bila mana di antara kita ada yang sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa hari ini kita sudah berada di hari ke-15. Artinya setengah bulan Ramadan telah berlalu dan tersisa setengah yang kedua. Kita memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan diri, semoga Allah berkenan memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga bisa memaksimalkan di sisa-sisa hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Kami teringat satu kejadian yang sangat penting terjadi di bulan Sya'ban, bahkan terjadi setiap kali datangnya bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad ibni Alwawi al-Maliki rahimahullah satu riwayat yang mengatakan bahwasanya setiap datang bulan Sya'ban, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan daftar nama orang-orang yang akan meninggal di tahun ini. Sekali lagi, setiap kali datang bulan Sya'ban, Allah mengeluarkan daftar nama-nama siapa saja orang yang akan wafat atau meninggal dunia dalam rentang waktu 1 tahun ke depan. Itu artinya kalau kita punya saudara, kerabat, tetangga meninggal beberapa bulan yang lalu, itu karena memang namanya sudah keluar pada bulan Sya'ban yang lalu. Maka orang-orang yang beriman setiap kali datang bulan Sya'ban hatinya gemetar, takut, khawatir. Namun bukan takut atas kematian atau dari kematian, karena kematian suatu keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Yang menjadi kekhawatiran bagi orang-orang yang beriman adalah jikalau namanya keluar sebagai calon yang akan wafat pada tahun ini, namun bekal untuk berjumpa dengan Allah belum cukup. Itu yang kemudian membuat para hati orang-orang soleh merasakan rasa takut dan khawatir. Pertanyaan berikutnya, lalu apa hikmah dikeluarkannya daftar nama-nama orang yang akan meninggal itu di bulan Sya'ban? Kenapa tidak dikeluarkan misalnya di bulan Jumadil Awal, atau dikeluarkan misalkan di bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal? Mengapa di bulan Sya'ban? Salah satu hikmahnya adalah agar kita semangat untuk menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik, yang teristimewa
yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi tahun depan tak lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan jangan terbuai dengan umur yang muda, badan yang sehat. Berapa banyak yang lebih muda meninggal duluan dari yang tua. Berapa banyak yang sehat lebih dulu wafat atau meninggal dari yang sehat, dari yang sakit. Bahkan yang mengobati orang sakit tak jarang meninggal duluan dari sang pasiennya. Begitulah kematian menjadi misterius dan menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yuhyi wa yumit, karena Ia yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Sekali lagi, hikmah terbesar dari dikeluarkannya daftar nama orang-orang yang akan meninggal di tahun ini dikeluarkan pada bulan Sya'ban, karena setelah bulan Sya'ban ada bulan mulia, bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk memaksimalkan dan mempersembahkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita persembahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika pada bulan Ramadan tahun lalu salat tarawih kita hanya seminggu pertama, upayakan Ramadan tahun ini bisa selesai sampai dengan akhir Ramadan. Jika tahun lalu kita tak pernah sempat atau belum maksimal memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, usahakan Ramadan tahun ini kita bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk memberikan bukaan puasa, karena pahalanya yang begitu besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Barang siapa yang memberikan bukaan puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Jika tahun lalu tak sempat menghatamkan Al-Quran, usahakan Ramadan kali ini bisa menghatamkan Al-Quran. Setidaknya ada waktu khusus di bulan Ramadan ini kita membaca dan terus berusaha memperbanyak bacaan Al-Quran, karena ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita perbanyak, karena sekali lagi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Para jamaah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menjadi pertanyaan, bagaimana cara agar kami bisa memaksimalkan Ramadan, apalagi hanya tersisa 2 minggu lagi kurang lebih. Bagaimana cara kami memaksimalkannya, Ustaz? Jawabannya ada 3 caranya, kami akan sebutkan secara singkat. Yang pertama, pandai-pandailah mengelola niat. Karena dengan pandainya seorang muslim mengelola niatnya, maka insya Allah 20 jam atau 24 jam dari waktunya dalam satu hari bisa menjadi ibadah. Kami yakin kita semua pasti di malam hari itu tidur, terkadang 5 jam, mungkin 6 jam, mungkin 7 jam. Jangan sampai tidur kita yang cukup lama itu tidak bernilai ibadah. Lalu bagaimana cara menjadikan tidur kita itu bernilai ibadah? Niatkan sebelum tidur, kita besitkan di dalam hati kita, ya Allah, aku tidur agar besok bisa sujud lagi kepadamu. Ya Allah, aku tidur agar besok bisa lagi beraktivitas mencari nafkah buat keluarga. Ya Allah, aku tidur agar besok bisa lagi berpuasa. Maka 5 jam, 7 jam dari tidur kita itu insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Tidakkah aku mendapatkan pahala, Ustaz, jika aku tidur begitu saja tanpa diniatkan? Ia tidak dapat pahala. Mengapa? Karena innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan kita itu bergantung niat. Jika tidur diniatkan untuk bisa melanjutkan ibadah, bisa melanjutkan mencari nafkah, bisa melanjutkan menunaikan ibadah puasa, maka tidur kita akan menjadi ibadah.
Jika tidur ibadah, tidakkah bangun kita pun menjadi ibadah dengan kita kembali meluruskan dan menata niat kita? Tidak heran jika para ulama mengatakan tentang pentingnya niat. Kam min amalin kabir tusaghiruhu niyah wa kam min amalin saghir tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar, terlihat besar, menjadi tak bernilai karena salah pada niatnya, dan berapa banyak amalan yang dianggap kecil tetapi besar di mata Allah karena ia pandai mengelola niatnya. Itu kunci yang pertama untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Pandai-pandailah mengelola niat. Yang kedua, pandai-pandailah mengelola amal. Artinya apa? Selain melaksanakan yang wajib-wajib seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, jangan sampai kita juga meninggalkan satu amalan yang sangat spesial di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah memberikan bukaan puasa. Itu jangan sampai tidak dilakukan. Dan jangan pernah dibayangkan memberikan bukaan puasa itu dengan makanan berat. Tidak. Cukup membeli kurma yang nilai seharganya satu kotak mungkin 20.000, kita keluarkan 100.000, kita dapat 5 kotak, kita bagikan itu kepada tetangga-tetangga kita. 5 rumah kita berikan, satu rumah satu kotak. Jika dalam satu rumah ada 4 anggota keluarga, maka total ada 20. Dan jika mereka berbuka puasa dengan kurma yang kita berikan, kita mendapatkan 21 pahala puasa Ramadan. 1 milik buah pahala dari puasa kita sendiri, 20 dari orang-orang yang berbuka puasa dari pemberian kita. Itu seakan kita telah berjumpa dengan 20 Ramadan yang akan datang. Sebuah investasi yang sangat berharga, jangan sampai ditinggalkan. Itu pandai mengelola amal. Dia bisa memilih amalan yang diprioritaskan. Dan di antara amalan yang juga jangan ditinggalkan adalah doa saat berbuka. Kata Rasulullah, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya as-saim 'indal iftar, orang yang berpuasa saat berbuka. Minta teknisnya saat dikumandangkan azan, bismillah, kita berbuka puasa dengan 3 buah kurma, dengan kolak, dengan makanan yang tersedia. Kemudian minum, kemudian minta anggota keluarga untuk menghentikan buka puasanya, untuk menengadahkan tangan meminta kepada Allah, karena saat itu adalah doa yang sangat mustajab. Bisa doa masing-masing atau kepala keluarga memimpin doa. Minta hajat, yang sakit minta disembuhkan, yang sedang sempit rezekinya minta dilapangkan, yang sedang jauh dari Allah minta didekatkan, yang sedang memiliki hajat dunia akhirat Allah kabulkan. Minta kepada Rabbul Alamin, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengijabah semuanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan siapapun yang meminta kepadanya, baik urusan dunia ataupun akhirat. Dan kami ingin berpesan pada kesempatan ini, satu doa. Selain berdoa untuk diri sendiri dan para keluarga kita, mohon ada doa yang ini yang disisipkan dalam doa kita semua kaum muslimin. Apa itu? Agar Allah anugerahkan bangsa ini pemimpin yang adil, pemimpin yang takut dengan Allah, pemimpin yang sayang dengan kita. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, andaikan Allah hanya memberikan aku satu doa yang mustajab, niscaya doa itu yang cuma satu itu kan kugunakan agar Allah menganugerahkan umat ini pemimpin yang adil. Keberkahannya akan dirasakan oleh banyak orang. Apalagi tahun depan jika tidak ada halangan, sebelum bulan Ramadan tahun depan kita sudah punya pemimpin baru. Kita gunakan doa kita agar Allah anugerahkan pemimpin yang adil, yang terbaik, yang membawa keberkahan. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agar bisa memaksimalkan bulan Ramadan, tinggalkan ghibah. Jangan hancurkan pahala yang sudah susah-susah kita kumpulkan hanya karena kita tak pandai mengontrol lisan kita, membicarakan aib, kekurangan orang lain. Tahan diri kita untuk tidak ikut atau bahkan memulai membicarakan kekurangan dan aib orang lain. Dengan 3 tersebut, 3 amalan tersebut, pandai mengelola niat, pandai mengelola amal, dan pandai mengontrol lisan,
insyaallah kita akan bisa mempersembahkan kepada Allah Ramadan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar pemirsa IGM TV Official serta jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin muslimat di kota Palembang dan sekitarnya. Demikian renungan Ramadan bersama Al-Ustaz Haji Bitoh Purnomo LCMA dengan pokok uraian memaksimalkan sisa Ramadan. Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, waktu berbuka puasa kita untuk hari ini 15 Ramadan 1444 Hijriah pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan sementara saat ini jarum jam di Masjid Agung menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah yang sebentar lagi ibadah puasa kita hari ini dapat kita selesaikan dengan baik dan dengan sempurna. Pada waktunya nanti pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat akan terdengar bunyi beduk serta berkumandang azan maghrib dengan muazzim kita nanti Al-Ustaz Syabirin Agustik. Marilah sekarang kita akan sama-sama dapat mendengarkan dan menyimak pengajian Al-Quran yang pada petang hari ini akan membacakan surah Qaf dimulai dari ayat 27. Surah Qaf dimulai dari ayat 27 akan dibacakan oleh korek kita Al-Ustaz Ahmad Fitrayadi SPDI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannah
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صدق الله العلي العظيم